Sini sayang, uang THR-nya titip ke mama aja. Gimana? Saudara, Anda sudah berapa kali mendengar kata-kata kalimat ini ya selama Lebaran? Apalagi ya, khas dalam Idul Fitri, orang tua nih ya memberikan THR kepada anak-anak dan anak-anak menerima begitu banyak salam tempel, angpau, THR dari keluarga. Nah, sebenarnya kapan waktu yang tepat mengenalkan uang dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk memegang uang mereka sendiri? Jumat bermanfaat, Kompas Bisnis sudah bersama dengan psikolog konsumen Irfan Agia. Selamat pagi Agia. Selamat pagi, Glenis. Ya, selamat Lebaran ya. Sebelumnya nih, minal Selamat aizin wal Lebaran. faizin. Gimana Selamat nih, ini kan Lebaran. lagi libur Lebaran untuk Agia sendiri. Apakah sudah memberikan THR untuk keponakan-keponakan? Sudah kewajibannya sudah tuntas ya. Wah, Untuk luar Lebaran kali ini. biasa. Bicara soal THR begitu ya, ini kan banyak yang menerima gitu dari anak-anak sampai yang udah besar begitu juga menerima begitu dalam Lebaran kali ini. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengenalkan uang kepada anak? Ya, jadi sebetulnya sempat ada risetnya ya di tahun 2018 dari Purdue University, itu dia sebetulnya menemukan bahwa setiap anak itu punya fasenya masing-masing gitu ya, terutama untuk mengenal keuangan. Jadi umur 3 sampai 4 ini mereka adalah usia-usia di mana mereka mulai bisa mengenal konsep dasar uang gitu ya, jadi sebagai alat tukar. Jadi kan misalnya kita pakai uang itu untuk misalnya membeli barang atau membeli mainan gitu ya. Mhm. Kemudian umur 5 sampai 6 mereka sudah mulai lebih memahami lagi terkait angka gitu. Jadi udah tahu bedanya 100.000 sama 50.000 gitu ya. Bedanya itu lebih mahal yang mana atau lebih tinggi yang mana secara nilai gitu ya. Nah, ini adalah usia-usia mulai kita bisa ajarkan untuk mendiferensiasi atau membedakan gitu ya. Nah, usia 7 sampai 8 itu mereka sudah mulai habit untuk mengenali uangnya sudah mulai jalan gitu. Nah, terutama di atas usia 9 itu kita sudah harus mengajarkan tidak hanya spending lagi gitu ya, uang itu untuk membeli, tapi juga untuk menabung gitu ya, untuk saving. Nah, disinilah jadi setiap usia itu punya treatmentnya masing-masing gitu ya, terutama untuk pengenalan uang, karena pengenalan uang ini penting karena mungkin jarang ya di SD gitu ya, atau di SMP kita belajar tentang keuangan, tapi kita sebagai di sisi keluarga gitu yang paling utama itu adalah ajaran pertama untuk mengenalkan konsep uang seperti itu. Mhm. Jadi memang beda nih ya, Agia, antara mengenalkan dan memberikan kepercayaan tergantung Betul, dari fase umur anak begitu ya. Nah, ini betul. kalau berbeda memang kapan waktu idealnya nih? Kan kita sudah Lebaran selesai gitu ya, ini mereka lagi menikmati uang, wah I'm rich gitu ya, saya lihat di Instagram ada yang bilang I'm rich gitu dengan uang yang diterima. Ini kapan waktu yang tepat memberikan pengertian, bener-bener uangnya sini mama kelola atau yuk kita simpen gitu? Ya, sebetulnya untuk penggunaan uangnya ya, baik itu akan dikelola oleh anaknya atau oleh orang tuanya, yang paling penting adalah komunikasi sebetulnya ya. Jadi intinya kalaupun nanti orang tuanya atau ibunya misalnya mengelola uangnya, itu kita harus komunikasikan pada anaknya gitu. Misalnya, Dek, ini uangnya mama simpan ya, ini punya adek, tapi nanti misalnya kita bisa simpan untuk membeli mainan gitu atau nabung untuk mau jalan-jalan gitu. Yang penting adalah komunikasi. Jadi terbangun unsur ownership-nya ya. Jadi anak itu tahu, oh itu kepunyaan saya dan nanti uangnya tersebut bisa saya gunakan untuk hal lain. Tapi sekarang dibantu oleh mama gitu ya, atau ibunya untuk mengelolanya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ownership dari uang tersebut gitu ya. Karena dari situ anak belajar untuk memiliki ya gitu. Jadi kita juga bisa belajar percaya karena percaya itu adalah dua arah ya. Jadi Mhm. kita mempercayakan pada anak, anak juga harus percaya sama kita gitu sebagai orang tua nanti yang mengelolanya. Nah, kuncinya adalah komunikasi sehingga dia tidak akan lagi misal mungkin takut atau segan gitu ya, atau mungkin wah nanti uangnya dipakai sama ibu selama kita mengkomunikasikannya gitu ya. Jadi usia idealnya mungkin tadi ya gitu di atas usia 5 tahun gitu ya, anak sudah mulai bisa mengenal, tapi yang paling penting adalah komunikasi untuk kepercayaan tersebut ya untuk dari anak dan juga orang tua. Bicara soal komunikasi ini kan ngomong sama anak itu nggak mudah begitu ya, orang tua Betul. berkata-kata juga berbeda nih ngomong sama orang dewasa dengan ngomong dengan anak gitu ya. Apa sih kalimat yang boleh, yang baiknya kita jelaskan dan yang tidak boleh diucapkan saat mengenalkan uang kepada anak? Ya, jadi mungkin yang boleh adalah kita harus mengenalkan konsep terkait ini jangan jangan kita fokus terhadap seberapa banyak ya. Karena tadi yang seperti dibilang mungkin I'm rich gitu ya, kaya banyak, tapi selain dari nominal atau kuantitasnya, kita juga mengajarkan bahwa ini tidak hanya terkait jumlah ya, seberapa banyak yang anak tersebut punya, tapi bagaimana anak tersebut menggunakan uangnya gitu. Mungkin istilah bahasa Mhm. Inggrisnya it's not how much we make, tapi how we spend atau how we manage gitu. Jadi
anak-anak itu jadinya tidak ada standar gitu ya. Karena kan anak-anak mungkin compare ya sama mungkin teman sebayanya yang lain, ih kamu dapat berapa gitu, kok saya lebih sedikit gitu ya, kok dia lebih banyak. Nanti kan ada komparasi. Nah, salah satu yang harus kita ajarkan adalah tidak hanya terkait kuantitasnya, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan untuk memanage uang tersebut. Karena kalau kita tidak mengajarkan, kita hanya mengajarkan kuantitas gitu ya. Ini jumlahnya sekian, bisa beli ini, tapi kita lupa gitu ya, lupa mengajarkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage uangnya. Nah, kita bisa belikan platformnya, contohnya celengan gitu ya. Nah, kenapa? Karena uang fisik itu adalah alat belajar pertama bagi anak yang paling baik, walaupun sekarang Mhm. cashless ya. Tapi kalau uang cash, orang bisa anak itu bisa megang, bisa lihat siapa si angkanya, nanti bisa membedakan uang 100.000 sama 20.000 itu bedanya mana. Gitu. Jadi mereka nanti ke depannya udah lebih pintar gitu ya. Oh tahu ini yang jumlahnya lebih besar gitu ya. Nah di situ. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengajarkan bukan hanya kuantitas gitu ya, tapi juga bagaimana kita sebagai anak gitu ya nanti untuk membelanjakan untuk atau menabung uangnya tersebut seperti itu. Lebih baik diberikan dalam bentuk tabungan, celengan untuk Betul, anak-anak yang 5, 6 tahun begitu ya, untuk mengerti bagaimana bentuk uang fisik begitu. Lantas betul. selain ditabung, bagaimana nih, apakah orang tua boleh menuruti keinginan anak dengan misalnya, "Ma, boleh dong beli HP, Ma, boleh dong beli voucher game," atau hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat terhadap anak, dan bagaimana intervensi orang tua untuk mengelola uang anak ini? Ya, jadi kalau untuk pengajaran uang sendiri ini mungkin nggak cuma di THR ya, kan mungkin kita juga mengajarkan di luar dari masa lebaran juga. Misalnya kita minta anak tersebut untuk misalnya bantu-bantu kita gitu ya, bantu-bantu bisa beres-beres rumah gitu ya, atau hal pekerjaan lain nanti kita ada insentifnya gitu misalnya. Di situ anak akan belajar bahwa untuk mendapatkan uang gitu ya, mereka harus mengeluarkan effort dulu gitu ya, bisa membantu orang tuanya atau di luar kegiatannya gitu ya. Tapi nanti hasil uangnya itu bisa dibelikan untuk yang mereka inginkan. Nah, jadi yang paling penting adalah kita mengajarkan bahwa untuk membelanjakan uang itu ada step-stepnya terlebih dahulu gitu ya, atau mereka harus mengeluarkan effort dulu. Nah, jadi itulah salah satu cara bagaimana kita bisa membuat anak itu responsibel atau lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uangnya. Karena kalau kita hanya mengajarkan saat THR saja, nanti anak akan merasa istilahnya mungkin entitled ya gitu. Jadi kayak Mhm. oh iya nanti saya pasti dikasih kok gitu ya uang tanpa harus melakukan effort gitu. Karena kan kalau lebaran kan ini memang tradisi ya, anak-anak akan mendapat uangnya tanpa effort karena memang khusus lebaran. Tapi kan di luar itu money management itu kan adalah lifetime education ya sebetulnya. Jadi kita harus fokus tidak hanya saat lebaran saja, tapi bagaimana setelah lebaran anak tersebut menggunakan uangnya atau mereka bisa dapat uang tambahan dengan ada effort terlebih dahulu seperti itu. Jadi memang bukan hanya soal dikasih sama om tante, tapi ketika Betul. kita lakukan hal yang baik, lakukan good habit, nanti ada Yes. kompensasi yang diberikan oleh orang tua. Nah, ini kan jumlah uang yang dikasih THR ini kan beragam ya, ada yang besar sekali, ada yang lumayan begitu ya. Nah, ini berapa nominal ideal untuk bisa memberikan kepercayaan kepada anak saat ini orang tua bilang, "Ini uang kamu dan boleh kamu simpan." Ini nilainya adakah range nilainya? Ya. Jadi kalau untuk range sendiri pasti sangat kontekstual ya, tergantung dengan kebutuhan anaknya masing-masing. Jadi yang paling penting ada dua cara. Yang pertama kayak tadi, tidak fokus terhadap nominal ya. Jadi fokus bagaimana habit, saving, dan juga spendingnya. Nah yang kedua adalah tergantung dari kebutuhan anaknya. Karena kan ada anak-anak yang mungkin pengen mainan gitu ya. Nah range-nya tersebut nanti akan tergantung dari keinginan anak tersebut. Jadi secara nominal sendiri itu pasti sangat beragam ya. Tapi kembali lagi, yang paling penting adalah bagaimana kita mempercayakan uang tersebut gitu ya kepada anak, tapi tidak fokus pada kuantitasnya. Karena nanti bisa dibilang bisa jadi manja juga ya atau jadi demanding juga anaknya. Karena kalau kita misalnya patok dengan kuantitas, nanti ada standar. Oh tahun lalu saya dapat sekian, tapi kok sekarang misalnya berkurang gitu ya. Nanti ada mereka anaknya kecewa. Padahal kan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa belajar untuk memanage uang tersebut. Karena membangun habit atau kebiasaan itu tuh sulit untuk dibangun, tapi ketika sudah terbentuk itu sulit untuk dirubah. Jadi kita harus bisa menyiapkan habit-habit untuk mengoleksi uangnya untuk anaknya, mempercayakannya dua arah ya gitu ya. Kalaupun nanti kita akan membelanjakannya sebagai orang tua, kita harus kasih tahu gitu ya kepada anak tersebut sehingga anak itu merasa punya ownership gitu ya terhadap si uang tersebut seperti itu. Jadi mengenalkan uang kepada anak itu juga mengajarkan anak punya target. Misalnya saya mau punya mainan Betul. begitu, uang nilainya adalah misalnya 500.000. Saya harus punya uang 500.000 untuk bisa beli itu. Betul. Jadi ketika misalnya sebagian itu sudah ada di THR gitu ya, kan pasti ada sisanya. Dan misalnya kita sebagai orang tua bisa mengatur juga, oh masih kurang nih misalnya 100.000 atau 50.000. Nah nanti anaknya akan mencoba, eh, kalau gitu gimana dong Bu, Pak, biar dapat uang lebih banyak. Nah nanti kita coba untuk ajarkan responsibility beberapa pekerjaan gitu ya. Misalnya
ya bantu beres-beres gitu. Itu kan sebetulnya salah satu cara untuk membangun habit ya, sebetulnya bahwa uang itu tidak datang dengan sendirinya atau hanya datang di THR gitu ya. Tapi betul-betul dari kecil sudah tahu gitu ya, oh bahwa kita harus ada effort dulu nih, karena nanti ke depannya memang secara psikologis anak ini akan lebih akan lebih dewasa dan juga grateful ketika mendapatkan uang, karena dia tahu bahwa untuk mendapatkan uang sendiri itu tidak hanya datang dari orang tua gitu atau dari om tante, tapi juga sebetulnya mereka bisa mengusahakannya juga seperti itu. Mendapatkan uang dengan mengusahakan itu harus ditanamkan sedari kecil. Jadi nanti ketika dewasa kerja ya pagi siang sore sudah mulai menikmati begitu ya. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan saya ketika masih kecil gitu ya Agia. Saya juga sering gitu ya uangnya sini mami simpan dulu gitu ya. Nah sebenarnya nih orang tua benar-benar harus nanti memberikan lagi uangnya gitu atau ya udahlah toh nanti kan anaknya juga butuh keperluan sekolah misalnya beli buku, beli sepatu, beli tas. Ini sebagaimana bijaknya orang tua bisa mengelola uang ini? Ya, jadi kembali yang tadi penting adalah komunikasi. Jadi walaupun nanti kita menggunakan uang THR anak tersebut untuk kebutuhan mereka sendiri ya, misalnya untuk membeli buku atau kebutuhan peralatan sekolah, kita komunikasikan, ya nak, ini mama beli buku itu dari uang THR kemarin ya, jadi nanti ini bisa dipakai jadi ini punya adik nih karena ini uang adik sendiri gitu atau uang kakak sendiri gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh ya itu digunakan untuk keperluan saya juga tapi dibantu oleh mama gitu atau papa gitu ya untuk membelikan barang tersebut. Jadi yang paling penting adalah dia tahu bahwa oh ini tuh uang saya, jadi ini digunakan untuk keperluan saya juga tapi sekarang masih dibantu oleh orang tua. Nah, nanti ke depannya kita kasih tahu gitu bahwa nanti misalnya di tahun depan atau beberapa waktu ke depannya nanti kakak atau adik udah mulai bisa nih gitu ya mengelola uang sendiri. Misal kalau mau mainan gitu ya nanti bisa asal dikomunikasikan saja seperti itu. Terakhir Agia, kalau misalnya komunikasi ini gagal nih ya, anaknya tetap kekeh, pokoknya uangnya saya yang pegang, saya mau jajan dan begini, apa yang harus dilakukan orang tua? Mungkin ini nggak hanya satu kasus, mungkin banyak juga ibu-ibu mulai kewalahan nih. Ya, jadi itu sangat kontekstual ya. Jadi kalau untuk misalnya nominal yang sedikit, misalnya kan untuk jajan itu tidak apa-apa gitu ya, karena itu memberikan experience langsung ya kepada anak-anak untuk membelanjakan uangnya gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting ketika selain komunikasi itu adalah contoh. Kenapa? Karena anak-anak itu tuh belajar dari melihat atau observasi. Jadi kalau dia melihat orang tuanya sering membelanjakan gitu ya, itu dia akan kita jadi role model ya secara tidak langsung. Jadi kita juga bisa menunjukkan gitu ya bagaimana kita sendiri sebagai orang tua itu memanage uangnya. Gitu. Jadi kita bisa mempercayakan sedikit demi sedikit gitu ya, misalnya untuk jajan ke warung gitu ya, misalnya atau jajan ke toko, itu kan untuk confidence anak ya. Jadi tahu kembaliannya berapa, butuhnya berapa, seperti itu. Semoga ini bukan berakhir seperti investasi bodong ya, menitipkan uang tapi uangnya nggak kembali lagi, tapi kita percaya bahwa mengenalkan uang sedari kecil adalah hal yang bijak, bagaimana komunikasi dan kepercayaan terhadap anak dan anak terhadap orang tua ini adalah hal yang penting, apalagi momennya adalah Lebaran, THR lagi banyak-banyaknya. Terima kasih Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu.